kapan lebaran duluan takbir, Pak. Kapan sholat berjamaah duduk paling depan dulu, pakai baju baru, sarung baru, puasa tidak. Apakah itu salah? Tidak, ini orang yang berlebaran, bukan orang yang beridul fitri. Lalu siapa orang yang beridul fitri itu? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, Allah ampuni semua dosa-dosanya dan keluar di akhir bulan Ramadan dia menjadi fitrah yang suci. Itulah orang yang sepatusnya mengucapkan Idul Fitri. Makanya kata Profesor Buya Hamka, kalau kita ingin melihat orang Islam, lihatlah pada saat hari raya Idul Fitri. Kalau ingin melihat orang Islam, kata Profesor Buya Hamka, lihatlah pada saat hari raya Idul Fitri. Yang pakai baju baru sholat, yang pakai baju kredit sholat, ya kan? Yang tidak berpuasa sholat, yang tidak pernah ke masjid sholat. Pada saat hari raya Idul Fitri atau pada saat kita melakukan sholat Id, semua orang Islam itu ikut melakukan sholat 2 rakaat hari raya. Itu orang Islam. Masjid sempit, tidak cukup bikin tenda di luar, bahkan sanggup bawa tikar sholat bentang tikar di pinggir jalan. Itu semangat lebar, ya. Tapi kalau ingin melihat orang Islam yang beriman, kata Profesor Buya Hamka, lihatlah pada saat dia melakukan ibadah sholat subuh. Di mana dia sholat? Di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah salat subuh dan mudah-mudahan pada kajian majelis subuh kita hari ini, kajian terakhir terjadwal kita di program Masjid Darul Falah pada bulan Ramadan ini. Hari ini adalah kajian terakhir, artinya minggu terakhir kita mengevaluasi diri kita saja. Biasanya ada terdengar kalau hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya menuju kemenangan. Lalu yang menang itu siapa? Kalau ada yang menang pasti ada yang kalah, kan? Dan yang kalah itu siapa? Tidak semuanya orang pasti menang, pasti ada yang kalah. Nah, begitu juga dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita lihat nanti siapa ciri-ciri orang yang menang dan orang yang kalah. Selama 1 bulan ini kita latihan dan sekolah terus. Ketua masjid beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita insyaallah sudah hari ke-27 ya. Kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika akhir bulan Ramadan datang, para malaikat, makhluk-makhluk yang lain, daun, hewan baik di daratan dan di lautan itu bersedih. Jadi ketika akhir Ramadan, para malaikat itu sedih dia meninggalkan bulan suci Ramadan. Para binatang di lautan dan di daratan maupun tumbuh-tumbuhan pun bersedih karena akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kita sedia beda, Pak? Sedia beda, Bu?
Orang yang berpuasa itu ada yang kepengen cepat selesai, ada yang kepengen lambat. Nah, mari kita melihat kenapa ada yang cepat, ada yang lambat. Para malaikat pada malam Lailatul Qadar, ya, puluhan ribu turun bersama malaikat Jibril. Makanya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli. Para malaikat pada malam itu puluhan ribu yang turun menemani malaikat Jibril. Nah, turunnya para malaikat di malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ketika di akhir Ramadan sesuatu yang turun dari langit itu akan naik kembali. Jadi malaikat itu akan naik kembali. Makanya di akhir Ramadan dia tuh sedih. Kesedihan pertama para malaikat adalah sedih meninggalkan bulan yang penuh ampunan ini bagi umat Islam yang tidak menerima atau tidak bergembira untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu kesedihannya, Pak. Makanya Ustaz Mustaqim foto lah yang malam ini. Siapa tahu Ramadan ke depan tidak ada lagi. Ya, itu Pak kesedihan pertama. Jadi ibadah di bulan suci Ramadan, di awal-awal sudah banyak para ulama, para ustadz untuk menyampaikan. Pagi ini cuma dua saja yang ingin ku sampaikan. Berpuasa itu ada roh, ada jiwa. Roh dan jiwa itu beda, Pak. Beda tak Ustaz Firman? Roh dan jiwa itu beda. Kalau roh, sesuatu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan oleh mata zahir, tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi dia ada. Itu roh namanya, Pak. Tapi kalau jiwa, antara kelihatan dan tidak, tapi tumbuh dan berkembang. Makanya kalau roh itu adalah sesuatu yang menghidupkan, kalau jiwa sesuatu yang membesarkan atau berkembang. Itu jiwa namanya. Yang bisa ngomong ini membuat kita bergerak, membuat kita berpikir, membuat kita ada rasa lapar, itu roh. Tapi kalau jasad, nah ini bentuknya yang bisa pakai baju ini, itu namanya jasad. Makanya di awal majelis sering saya ungkapkan, kalau ingin melihat roh kita itu kotor, Pak, ibu-ibu sekalian, kalau ingin melihat roh kita ini kotor, ya, kalau kita beribadah malas, kalau kita berinfak, bersedekah dan berzakat malas, kalau kita baca Quran malas, kalau kita berpuasa malas, menuju masjid untuk sholat berjamaah malas, berkumpul bersama orang-orang alim malas, itu artinya roh kita itu kotor. Nah, kenalin aja. Bagaimana cara kita membersihkan roh? Melalui ibadah dan berzikir kepada Allah. Kemuliaan yang paling besar untuk membersihkan roh ini adalah dekatkan diri kita kepada Al-Quran dan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Itulah untuk membersihkan roh kita. Kalau jasad kita yang kotor, gampang membersihkannya. Apalagi yang pakai duit, Pak. Kalau jasad kotor mudah membersihkannya. Beli sabun, ya kan? Beli sampo, pakai baju yang bersih, pakai baju setrikaan, bersih jasad kita. Itu perbedaan roh dan jasad. Nah, ibadah bulan suci Ramadan ini adalah ibadah roh dan jasad. Kalau setelah selesai kita melakukan ibadah puasa, besok sudah hari raya Idul Fitri, artinya kita telah selesai berpuasa. Artinya ibadah jasad yang selesai. Ibadah menahan haus dan lapar. Itu ibadah jasad. Menahan haus dan lapar itu ibadah jasad. Tapi 11 bulan setelah selesai 1 bulan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, ibadah roh itu tetap harus berjalan dan dijaga.
Karena puasa itu tidak menahan haus dan lapar saja, semua panca indera kita ikut berpuasa. Lisan puasa, mata puasa, hati puasa, itu ibadah roh namanya. Kalau ibadah jasad, selesai kita Ramadan diumumkan oleh Menteri Agama besok pagi kita lebaran sudah selesai. Tapi kalau ibadah roh, nah itu akan kelihatan, Pak. Apakah roh Ramadan atau rohnya kita puasa selama 30 hari ini diwarnai dengan ibadah puasa, kita akan kelihatan roh kita itu setelah 11 bulan dari bulan ini. Kalau kita mengidentifikasi bahwa roh kita itu mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan, kita lihat selama di bulan suci Ramadan. Kalau malam pertama sampai malam sebelum nuzul Quran 17 Ramadan kita rajin beribadah ke masjid, artinya roh Ramadan itu kita dapatkan. Tapi puncak roh itu akan digoda oleh iblis pada saat malam 17 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau malam 17 Ramadan sampai hari terakhir kita berpuasa, kita semakin malas ibadah, semakin malas untuk tarawih, semakin malas untuk baca Quran, semakin malas untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Artinya roh Ramadan itu tidak kita dapatkan. Nah, evaluasilah di situ. Kalau Lailatul Qadar kita sudah dapat jawabannya, malam-malam yang ganjil pada 10 hari Ramadan. Tapi kalau orang yang berpuasa, apakah identifikasi rohnya Allah kasihkan hidayah ataupun tidak, kelihatan pada mulai malam 17 Ramadan sampai hari akhir Ramadan. Nah, itulah dua sisi itulah yang Allah lihat. Kalau di awal dia rajin, tapi begitu masuk mulai malam nuzul Quran 17 sampai hari akhir, dia semakin kendor ibadah. Artinya rohnya itu tidak mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan. Nah, itu silakan ibu dan bapak sekalian untuk dievaluasi diri kita. Jadi kalau malam 17 Ramadan, malam turunnya Al-Quran, makanya Pak, kita kaji ulang saja sedikit. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya turun di bulan suci Ramadan. Semua kitab itu turun di bulan suci Ramadan. Suhuf Nabi Allah Ibrahim itu turun pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada malam ke-18 Ramadan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 Ramadan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-13 Ramadan. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam 27 Ramadan. Artinya semalam. Jadi semalam itu malam 27 Ramadan, kalau kita melihat sejarah turunnya Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat dan bersama rombongan Jibril itu turun itu semalam. Bisa-bisa Lailatul Qadar itu adanya di waktu semalam. Kalau ingin melihat itu, ya kan? Pertanyaannya sederhana, Ustaz. Al-Quran itu diturunkan pada malam 27 Ramadan, sedangkan peringatan nuzul Quran pada malam 17. Al-Quran yang 27 Ramadan itu diturunkan secara utuh dari Fatihah sampai An-Nas di Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke alam dunia ini kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita secara beransur-ansur, terhitung pada malam 17 Ramadan. Itu bedanya. Jadi harus dipahami, semua kitab itu turun pada bulan suci Ramadan. Kitab Suhuf Nabi Allah Ibrahim tadi malam pertama, kitab Zabur kepada Nabi Daud pada malam ke-18, kitab Taurat kepada Nabi Musa pada malam ke-6 Ramadan, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-13 Ramadan, Al-Quran pada malam ke-27. Apa dah firman? Pertama, Suhuf Nabi Allah Ibrahim pada malam berapa? 1. Kitab Zabur kepada Nabi Daud pada malam 18. Kitab Taurat kepada Nabi Musa pada malam 6 Ramadan.
Kitab Injil kepada Nabi Isa pada malam 13 Ramadan. Al-Quran pada malam ke-27. Di situ kita lihat. Jadi kembali kepada materi kita, siapa orang yang mendapat kemenangan itu sudah bisa kita lihat ciri yang pertama tadi, apakah roh Ramadan itu sampai kepada jiwa kita. Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau di awal kita rajin ibadah, begitu dekat dengan detik-detik nuzul Quran sampai hari akhir kita mulai kendor malas, artinya kita tidak menjaga roh Ramadan itu. Yang seharusnya kita lebih banyak beribadah pada saat hari-hari akhir. Ya Bu ya. Makanya iblis atau setan itu Pak lebih banyak dia menggoda, menjerumuskan kita ini untuk meninggalkan, membatalkan ibadah puasa terhitung mulai malam 17 Ramadan sampai hari akhir. Makanya dalam sebuah hikayat dijelaskan setan itu diutus untuk menghancurkan, menggoda manusia itu 1000 di mata, 1000 di mulut, 1000 di hidung, 1000 di hati, 1000 di perut, agar manusia itu hancur ibadah puasanya. Banyak godaan Pak kalau di akhir-akhir Ramadan, apalagi yang pegawai negeri, yang pegawai karyawan swasta. Pemerintah itu biasanya memberikan THR menjelang hari akhir Ramadan. Kalau sudah menjelang hari akhir Ramadan dikasih THR, ibu-ibu bukan sibuk lagi ke masjid, sibuk ke MM, sibuk ke pasar, sibuk ke terminal. Ya, lihat MM kita kalau sore meledak Pak. Orang sibuk azan, dia sibuk buka juga. Itu ujian THR, tunjangan hari raya melalaikan kita untuk beribadah. Ya. Jadi yang pertama, lihat roh kita apakah semakin semangat ketika di hari Ramadan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang menuju kemenangan itu? Pada saat hari raya Idul Fitri kita sering mengenal dua istilah. Ada orang yang beridul fitri, ada orang yang berlebaran. Nah, ini beda. Selamat hari raya Idul Fitri, hari raya dan Idul Fitri. Selamat berhari raya Idul Fitri. Kalau lebaran atau hari raya semua orang Islam boleh Pak. Orang yang bukan beragama Islam pun boleh berlebaran. Dia Pak Nasrani boleh lebaran, Yahudi boleh lebaran, orang Islam boleh lebaran, orang tidak berpuasa, tidak sholat, tidak berzakat dan sebagainya boleh lebaran. Tapi tidak semua orang beridul fitri. Nah itu. Idul Fitri itu artinya kembali kepada jiwa yang bersih, kepada roh kita yang suci dan bersih setelah selesai kita berpuasa. Itu orang yang beridul fitri. Tidak puasa, tidak masuk masjid, tidak berzakat, tidak berinfak, tidak kapan lebaran duluan takbir Pak. Kapan sholat berjamaah duduk paling depan dulu, pakai baju baru, sarung baru, puasa tidak. Apakah itu salah? Tidak, ini orang yang berlebaran, bukan orang yang beridul fitri. Lalu siapa orang yang beridul fitri itu? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, Allah ampuni semua dosa-dosanya dan keluar di akhir bulan Ramadan dia menjadi fitrah yang suci. Itulah orang yang sepatutnya mengucapkan Idul Fitri. Makanya kata Profesor Buya Hamka, kalau kita ingin melihat orang Islam, lihatlah pada saat hari raya Idul Fitri. Kalau ingin melihat orang Islam, kata Profesor Buya Hamka, lihatlah pada saat hari raya Idul Fitri. Yang pakai baju baru sholat, yang pakai baju kredit sholat, ya kan? Yang tidak berpuasa sholat, yang tidak pernah ke masjid sholat. Pada saat hari raya Idul Fitri atau pada saat kita melakukan sholat Id, semua orang Islam itu ikut melakukan sholat 2 rakaat hari raya. Itu orang Islam. Masjid sempit, tidak cukup, bikin tenda di luar.
bahkan sanggup bawa tikar sholat, bentang tikar di pinggir jalan. Itu semangat lebaran. Ya. Tapi kalau ingin melihat orang Islam yang beriman, kata Profesor Buya Hamka, lihatlah pada saat dia melakukan ibadah sholat subuh. Di mana dia sholat? Di masjidkah atau di rumahkah? Jadi orang-orang yang beriman itu cirinya sederhana, kata Buya Hamka. Kalau dia rajin menjaga sholat subuhnya berjamaah di masjid, artinya dia orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman, Ustaz, lebih banyak sholat di rumah. Makanya ada istilah laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Seorang wanita itu lebih utama sholat di rumah. Seorang wanita, ibu-ibu itu lebih utama sholat di rumah. Kalimatnya ingat, lebih utama. Bukan tidak boleh berjamaah di masjid. Pak Ustadz, wanita itu kan lebih baik di rumah dia sholat. Benar. Artinya bukan tidak boleh dia berjamaah di masjid, tapi ada ketentuan ilmu fikih. Kalau di rumah ibu itu sudah bisa ada sebuah tempat mengkondisikan supaya kita lebih khusyuk ibadah sama seperti di masjid, itu lebih utama, tidak jadi masalah di rumah. Tapi kalau sholat di rumah terdengar suara anak bayi, terdengar suara TV, berisi, tempat tidak membuat kita khusyuk di dalam ibadah, lebih utama sholat di rumah, di masjid. Ya Bu ya. Jadi seorang wanita itu lebih utama sholat di rumah, bukan berarti tidak boleh atau tidak utama sholat berjamaah di masjid. Kalau dia bisa membuat suasana rumahnya sama seperti masjid, itu lebih utama. Bikin ruangan sendiri untuk sholat di rumah. Apalagi kalau dia masih punya anak kecil yang tidak mungkin harus sholat di rumah, di masjid, itu lebih baik di rumah. Tapi kalau sudah tidak ada kerjaan lagi, anaklah besar galau, cuculah besar galau, ada katanya diurusi lagi, lebih utama sholat di masjid. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu sekarang apalagi emansipasi wanita, menganggap dirinya wanita karir, masih muda-muda. Ustaz, kami tidak sholat di masjid, lebih baik di rumah. Diamalkan hadis ini, Pak. Akhirnya wanita banyak tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi Lebaran dan Idul Fitri itu dua kata yang berbeda. Kalau Lebaran semua orang itu boleh Lebaran. Tapi kalau beridul fitri tidak semua orang. Orang yang beridul fitri itu hanya orang yang melakukan ibadah yang penuh di bulan suci Ramadan. Itu orang yang beridul fitri. Yang ketiga, bagaimana kita menuju kemenangan dan melihat bahwa roh puasa itu atau Ramadan itu mewarnai tingkah laku kita selama berpuasa. Kalau tadi kita mengidentifikasi kita mendapat hidayah di bulan suci Ramadan atau tidak. Sekarang bagaimana kita melihat 11 bulan setelah keluar dari bulan suci Ramadan, bahwa ibadah puasa kita itu membentuk akhlak kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya ibu sederhana ibu melihat. Setelah selesai dari bulan suci Ramadan, kalau di bulan suci Ramadan kita rajin baca Quran, rajin tadarus, rajin ikut majelis taklim, rajin berkumpul bersama para ulama, para kiai. Tapi begitu keluar dari bulan suci Ramadan, kualitas ibadah kita menurun. Sholat berjamaah tidak rajin lagi, cuma Jumat baik. Baca Quran, wallahu a'lam. Berkumpul bersama orang-orang yang soleh, jarang. Ya, artinya Ramadan kita itu tidak mewarnai atau tidak mendapatkan hidayah total dari Allah. Itu saja Pak melihatnya. Kita di akhir-akhir Ramadan selalu sibuk berharap supaya Lailatul Qadar itu kita dapatkan. Di dalam hadis-hadis Nabi tidak menjelaskan seperti halnya yang kebenaran mutlak kapan datangnya Lailatul Qadar itu. Nabi hanya menjelaskan ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar itu kelihatan setelah dia melakukan ibadah puasa di hari ke-11 di bulan yang 11 setelah bulan Ramadan. Jadi jangan sibuk cari Lailatul Qadar. Bulan puasa itu Pak, tidak hanya di hari-hari bilangan 10 pada hari-hari yang ganjil dari
dari awal sampai akhir Ramadan, disitulah kita menempa diri kita untuk ibadah puasa. Apakah kita mendapat hidayah, apakah kita mendapat Lailatul Qadar ataupun tidak, lihatlah oleh bapak-bapak dan ibu-ibu setelah selesai kita melakukan ibadah bulan suci Ramadan. Disitulah kunci. Sama seperti orang naik haji. Bagaimana melihat orang naik haji itu bisa diterima mabrur atau mardud, kelihatan dari setelah dia melakukan ibadah haji. Makanya kata Nabi, man hajjal bait falam yarkus walam nafsik kharaja waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia mampu menjaga lidah atau lisannya dari perbuatan-perbuatan yang munafik, kharaja waladathu ummuhu, dia akan keluar seperti bayi yang baru dikeluarkan dari rahim ibunya. Nah itu. Jadi ingin melihat orang yang beribadah haji itu mabrur ataupun tidak, kelihatan setelah dia pulang dari ibadah haji. Saat naik haji, tobat, balik haji, komat lagi. Artinya puasa hajinya tidak diterima oleh Allah. Kita ini terbalik, Pak. Rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan naik haji. Itu harus kita lakukan. Sholat tidak pernah, berzakat tidak pernah, berpuasa Senin Kemis, zakat jarang, punya duit langsung naik haji. Apa ini hukumnya Ustaz Firman? Sholat jarang, puasa jarang, zakat jarang, punya duit naik haji. Tidak cukup rindu ke kota Mekah, pulang pergi puluhan kali umroh. Ini jadi pertanyaan. Saya pernah ceramah di Cengal Kabupaten Oki, ada sebuah pertanyaan. Karena orang-orang yang kaya dengan kebun karet itu seperti itu, Pak. Kalau ada titel haji itu bangga. Aja. Sholat jarang, puasa jarang, zakat jarang, punya uang langsung naik haji. Apakah hajinya diterima, Ustaz? Kalau rukun hajinya ditunaikan penuh, dilaksanakan, diterima hajinya. Tapi apakah mabrur ataupun tidak, kelihatan setelah selesai bulan melakukan ibadah haji. Sederhana jawabannya. Rukun Islam itu sama seperti bangunan. Syahadat, ibarat kita bangun rumah, itu bangun fondasi. Sholat, bangun tiang, Pak. Ya. Puasa, bangun dinding rumah tadi. Zakat, bangun pintu dan jendela. Haji, pasang atap atau pelafon. Itu rukun Islam yang sempurna. Saya ulang. Syahadat itu bangun fondasi kalau kita bikin rumah. Mendirikan sholat, bangun tiangnya, cor tiangnya supaya kuat. Melakukan ibadah puasa, pasang dinding rumah tadi. Rumah supaya sehat, udara bersirkulasi supaya ruangan sehat, pasang pintu dan jendela, itu namanya zakat. Supaya dia teduh, pasang atap. Atap itu adalah haji. Sekarang kita balik. Kalau bikin rumah, buat fondasi tidak, masang tiang tidak, berdinding tidak, berjendela dan pintu tidak, langsung bikin atap yang baik, naik haji ke rumah. Rumah apa lagi kira-kira? Rumah kubu, ya kan? Itulah gambarannya. Jadi rukun Islam itu, ku tegaskan sekali lagi, syahadat itu ibarat kita bangun rumah buat fondasi. Sholat buat tiang, cor tiang itu supaya kuat. Berpuasa itu benteng dari api neraka, supaya rumah kuat itu pasang dinding, pasang batu batanya. Rumah supaya sehat, angin bersirkulasi, ruangan bisa masuk keluar angin, pasang ventilasi, ada pintu dan jendela. Pintu dan jendela itu adalah zakat fitrah. Supaya teduh, yang terakhir pasang atap atau pelafon, itulah haji, Pak. Ini dah buat rumah, buat fondasi tidak, buat tiang tidak, pasang dinding tidak, pasang pintu dan jendela tidak, langsung buat atapnya baik. Dari pucuk ke bawah atap baik, itu rumah kubu. Nah, orang juga seperti itu.
Syahadat tidak pernah puasa, tidak pernah sholat, tidak pernah berzakat, tidak punya uang langsung naik haji. Sama seperti orang membangun rumah dari atas ke bawah atap baik. Itu rumah kubu. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang menjaga kemenangan di bulan suci Ramadan. Yang keempat, di bulan suci Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Bagaimana kita memuliakan atau menjaga Al-Quran itu di hari-hari atau di 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Kita menerjemahkan membaca Quran itu hanyalah orang yang memuliakan Quran itu baca Quran, tadarus, menggali ilmu-ilmu Al-Quran, itu benar. Salah satu orang yang meremehkan ajaran Al-Quran atau salah satu orang yang meremehkan kemuliaan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, ketika dia meremehkan para kiai, ketika dia meremehkan para ustadz, para guru-guru ngaji, ketika dia meremehkan para orang penghafal Al-Quran, artinya secara tidak langsung pun dia adalah meremehkan Al-Quran. Hati-hati. Ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini silakan Ustaz yang ingin ditanyakan di hari-hari akhir Ramadan ini, Ibu Bapak sekalian. Ya, syukur-syukur kita masih berjumpa pada tahun Ramadan yang akan datang. Demikian penyampaian dari tema menuju kemenangan. Jadi dari penjelasan tadi mungkin ada sebagian jamaah baik itu bapak maupun ibu yang bertanya, silakan, baik yang ingin disampaikan maupun di luar tema, bahkan di luar saya boleh bertanya. Kita ada khawatir. Silakan Pak. Ini kajian terakhir kita di awal tahun ini. Yang terakhir kita ketemu lagi soal Pak. Silakan mungkin dari jamaah bertanya. Ya. Pak Haji. Nih, Man. Ya. Saya betul bahwa Al-Quran itu turunnya di 9 tadi kita menyampaikan turunnya Al-Quran itu turunnya kita saat beberapa didirikan tanggal 16 itu lalu yang terakhir disebutkan Al-Quran itu turunnya tanggal 27. Sementara selama ini kita memperingati Nuzul Quran kita. Kalau bicara ulang tahun, kalau ulang tahun itu dilaksanakan setelah itu logik kan. Tapi kalau sebelum ulang tahun itu diselenggarakan, rasanya nggak pas. Nah ini minta meluruskan kita urut berpikir. Karena kalau pemikiran kita selama ini bahwa 17 Ramadan itu turunnya awal, urutnya berikutnya kita akan sampai bulan Ramadan. Tapi kalau 17 Ramadan lalu sebelumnya itu apa? Taruh di bulan ini hanya ingin narasi saya. Iya, ya. Ya, nah ini memang harus kita pahami Pak ya, antara 17 Ramadan dengan 27 Ramadan. Secara umum pada malam 27 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran secara utuh, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, berada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu antara alam malakut, alam para malaikat, alam langit, dengan alam lahut, alam ketuhanan. Nah, itu diantaranya tidak ada makhluk yang bisa ke situ kecuali Jibril. Itu yang pertama. Jadi Lauhil Mahfuz itu tidak ibarat kita Pak perbendaharaan arsip negara. Nah, semua arsip-arsip makhluk itu atau semua arsip-arsip semua kitab itu berada di Lauhil Mahfuz. Jadi manusia itu buku rapotnya, ya, buku kebaikan dan keburukannya diarsipkan di Lauhil Mahfuz.
Makanya pada malam nisfu Sa'ban kebaikan dan keburukan kita itu dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala, raportnya itu dititipkan di Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran secara utuh, secara sempurna diturunkan pada malam 27 Ramadan. Itu menurut kesepakatan para ulama. 27 itu menurut kesepakatan para ulama. Ya. Kalau dalam Al-Quran dalilnya tidak dijelaskan malam 27, cuma dijelaskan inna anzalnahu fi. Al-Quran hanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Pada malam 17 Ramadan itu juga menurut kesepakatan para ulama. Ada dua perbedaan bahasa narasi yang berbeda, Pak. 27 Ramadan itu Al-Quran secara utuh, kalau 17 Ramadan nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran itu artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Makanya ada kata-kata nuzul. Anzalna, inna anzalnya, diturunkan. Nuzulul Quran, sebab turunnya Al-Quran. Kalau sebab-sebab turunnya Al-Quran itu dikenal dengan bahasa tafsir namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau sebab turunnya hadis itu namanya asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Nah, jadi pada malam 17 Ramadan itu asbabul nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, lalu diajarkan kepada kita umat di akhir zaman ini. Diturunkan oleh Allah itu, Pak, tidak langsung 30 juz seperti yang sering kita dengarkan pada malam-malam nuzul Quran. Ini sudah dibahas oleh Ustaz Saiful juga sebagainya. Jadi Al-Quran itu diturunkan ke alam bumi ini kepada Muhammad, kepada manusia secara beransur-ansur, dikit-dikit, sesuai dengan kejadian. Kalau dalam bahasa hadis namanya secara mutawatir. Nah, pada malam nuzulul Quran itu kenapa diperingati pada malam 17 Ramadan itu malam nuzulul Quran? Kesepakatan para ulama-ulama tafsir bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke alam dunia, pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan, diterima oleh Nabi Muhammad wahyu pertama di Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu, Pak, perbedaannya antara Al-Quran 27 Ramadan dengan Al-Quran 17 Ramadan. Memang kalau kita melihat peringatan misalnya ulang tahun, ya kan? Ulang tahun misalnya lahir tanggal 1, maka peringatan hari ulang tahunnya tanggal 1. 17 Ramadan peringatan nuzul Quran yang seharusnya diperingati pada malam 17. Tapi kita umat Islam kadang sudah dilewat tanggal 17. Makanya ada sebuah istilah, sesuatu yang benar akan lebih benar kalau memang dipraktekkan pada kondisi dan waktu yang benar. Sesuatu yang benar itu akan kelihatan benar kalau diperingati, diletakkan pada waktu dan memang kondisi yang benar, itu baru tepat. Jadi itu, Pak, narasinya pada malam 27 Ramadan Al-Quran secara utuh dari Fatihah sampai An-Nas di Lauhil Mahfuz. Belum turun ke dunia. Pada malam nuzul Quran 17 Ramadan diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad baru ayat pertama, surat pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka sejarah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diperingati, disepakati oleh para ulama-ulama malam nuzulul Quran, sebab turunnya Al-Quran. Ini tuh, Pak. Tanggal 17 itu sudah turun sebagian atau belum? Baru ayat surat yang pertama Al-Alaq, wahyu pertama kan. Di bulan yang sama atau di beda? Misalnya tanggal 27 kemarin misalkan. Nanti tahun berikutnya baru tanggal 17. Tidak, panjang. Jadi ya. Dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pertama wahyu turun sampai surat An-Nas yang dibukukan. Sebenarnya bukan surat An-Nas yang terakhir. Ayat yang terakhir itu surat Al-Maidah ketika Rasulullah melakukan ibadah haji wada. Itu surat yang wahyu yang terakhir ya turun. Nah, jadi
terhitungnya malam nuzulul Quran itu terhitung pertama kali Quran diturunkan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang Rasul umur 40, artinya pada saat umur 40 sampai dia wafat 22 tahun, berapa? 22 tahun 22 hari ya. Nah di situ dia berakhirnya di situ. Jadi sepanjang dia diangkat menjadi Rasul itulah Al-Quran itu turun secara terperinci, secara mutawatir, beransur-ansur. Ayat pertama, surat pertama, wahyu pertama, surat Al-Alaq diterima oleh Nabi pada malam nuzul Quran. Dengan wahyu yang kedua itu jaraknya 3 tahun, Pak. Panjang. Makanya ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira tentang surat Al-Alaq itu, Nabi mendapat perintahkan untuk mengajarkan ajaran agama Islam secara tersembunyi. Dalam sejarah Islam secara tersembunyi dari sahabat ke sahabat, Abu Bakar, Utsman dan sebagainya. Sejarah ini baru sahabat-sahabat, Pak. Nah, setelah turun wahyu yang kedua surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut kata Allah bangunlah. Nah, kalimat bangunlah itu artinya sampaikanlah ajaran itu secara terang-terangan. Nah, ketika Nabi menyampaikan ajaran Islam 3 tahun jaraknya antara wahyu pertama dengan wahyu kedua selama 3 tahun, Nabi menyampaikan secara terang-terangan. Disitulah mulai pergolakan orang-orang yang menghina dan menghalangi dakwah Nabi, termasuk muncullah Abu Jahal dan Abu Lahab. Di situ satu saja. Ya, silakan yang lain, Ibu. Silakan ada dalam silakan. Ya. Sebenarnya turunnya berbentuk mushaf atau firman baik, aja ke Nabi Muhammad. Ya, Betul, Quran terjemahnya. kembali kepada sejarah. Al-Quran itu, Pak, baru dibukukan menjadi sebuah kitab pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya kan? Kenapa ada pikiran Utsman bin Affan supaya Al-Quran ini dibukukan menjadi sebuah kitab? Karena sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran yang dekat dengan Nabi pada Nabi masih hidup, mulai beransur-ansur meninggal. Nah, Utsman bin Affan mulai berpikir, kalau sahabat-sahabat yang menghafal Quran atau mendampingi Nabi, dia menerima wahyu, direkamnya di otaknya, ditulis di pulpa kurma, ditulis di batu-batu dan dihafal. Dia berpikir, kalau tidak dibukukan ini habis, mati galau sahabat-sahabat nih. Nah, makanya pada zaman itu, ibarat bahasa kita, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran itu disusun menjadi sebuah kitab. Mulai dari susunan sampai gaya bahasa tulisannya. Itu pada zaman Utsman bin Affan. Bahkan tidak langsung. Nabi menerima wahyu itu, Jibril itu cuma menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabat dan orang-orang Islam ketika itu. Nah, sahabat dan orang-orang Islam itulah yang menghafal. Makanya, Pak, kenapa salah satu kemuliaan di bulan suci Ramadan itu adalah tadarus Quran. Tadarus Quran itu kemuliaannya karena di bulan suci Ramadan malaikat Jibril itu turun kepada Nabi Muhammad. Ibarat bahasa kita, Nabi Muhammad itu ngadep lagi ke Jibril. Didengarkan oleh Jibril setiap wahyu yang pernah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Masih hafal tak Nabi Muhammad? Aduh. Jadi dicek lagi muridnya lagi kan. Dari semua pelajaran Al-Quran yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad ini pada bulan suci Ramadan, Jibril turun, salah satunya adalah mengevaluasi, ibarat bahasa kita, didengar ke Nabi Muhammad dari wahyu-wahyu yang telah disampaikan ini masih apalah tidak? Setelah hafalan saja. Ya, apalah, namanya manusia. Ya, masih yang lain, masih banyak? Silakan mungkin satu lagi. Kalau tidak cukup bisa disimpulkan. Ibu-ibu, Bu, tak dapat THR saya. Kata Ibu, Silakan simpulkan. ya, kesimpulannya adalah
tingkatkan kualitas kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Ya, tingkatkan kualitas kita. Tentunya kualitas kita beribadah kepada Allah. Dekatkan diri kita dengan para ulama, para kiai, para orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kurangi dan hindarkan. Nah, untuk menjaga hati kita atau menjaga Al-Quran itu ada pada hati kita atau pada jiwa kita, apa kata Nabi Sulaiman yang sering doa aku sampaikan? Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, satukan kami, kelompokkan kami agar bersahabat, berkumpul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Di usia kita ini Ibu, kenapa doa ini penting kita amalkan? Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kumpulkan kami, satukan kami agar berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Karena salah satu untuk menjaga nilai keimanan kita, kurangi kita untuk lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh. Atau lagi apalagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, akan mengeraskan hati kita. Satu. Yang kedua, kurangi kita ini berkumpul di kerumunan yang ramai yang tidak bermanfaat, akan mengeraskan hati kita, akan keras hati kita. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, apalagi kita berkumpul di majelis ilmu, dari rumah datang ke majelis ilmu, pahalanya kata Nabi, orang yang keluar dari rumah, kemudian niatnya duduk di majelis ilmu, sama pahalanya kami berikan kepada 40 para nabi. Luar biasa. Jadi orang yang keluar dari rumah, kemudian dia duduk mendengarkan majelis ilmu, ya, pahalanya sama seperti kami berikan kepada 40 nabi. Datang baik Pak, lagi belajar. Tapi kita berat untuk belajar dan mengangkatkan kaki. Hampir 1 tahun kita majelis di sini Pak. Dapat dihitung yang mau. Banyaklah yang mengkritik. Kajian itu tidak benar, kajian ini salah, kajian itu tidak benar. Yang benar dia tidak pernah datang ke masjid. Aduh. Makanya orang yang keluar dari rumah niatnya untuk silaturahmi dan menambah ilmu, ya, duduk bersama majelis ilmu, mendengarkan orang-orang yang soleh berfatwa untuk menambah ilmu, ibadah pahalanya sama seperti 40 nabi kami berikan. Besar, tapi tantangannya pun berat. Datang ke masjid mendengarkan majelis ilmu itu berat, ujiannya berat. Makanya orang yang baik banyak kawan, tapi orang yang mengajak kepada kebaikan banyak musuh. Ustaz Mustaqim, kami Pak, walaupun majelis cuma beberapa orang, banyak yang mengkritik, tak bagus lah. Majelis ini tak bagus, majelis zikir tak bagus, majelis Quran tafsir tak bagus, majelis tilawah tak bagus. Yang bagus diri di dewek, tak pernah datang ke masjid. Nggak bagus, tak pernah datang ke masjid. Nah kira-kira itulah. Saya tidak nyindir Pak, nyinggung Pak yang lain. Jadi kita doakan supaya dapat hidayah. Ingatlah, siapapun yang mengajak kepada kebaikan, Abu Lahab dan Abu Jahal itu pasti lahir di tengah-tengah kita. Ingatlah. Jadi kuncinya bagaimana kata Nabi? Doakan saja. Semoga dia dapat hidayah dan mudah-mudahan anak dan keturunannya nanti ada yang dekat kepada kita. Itu saja. Banyak. Jadi tidak usah dihiraukan. Itu Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi kalau ingin dapat Abu Jahal dan Abu Lahab, silakan banyak mengkritik tanpa membangun, tanpa memperbaiki, maka akan diberi gelar Abu Jahal dan Abu Jahal.